Senang sekali rasanya saya Putri Permatasari dari Corporate Communications Astra menemani Bapak Ibu semua dan juga rekan-rekan semua dalam acara Kick Off 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Boleh dong diberikan tepuk tangan yang meriah atas kegiatan tahunan Astra ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga teman-teman semua tentunya yang sudah hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Diharapkan seluruh teman-teman untuk bisa menggunakan nama peserta, yaitu dengan format nama underscore, nama media, ataupun nama underscore, nama blogger. Jadi contohnya adalah Rifan underscore Tempo ataupun Irfan underscore blogger. Jadi yang belum namanya diganti silahkan diganti ya. Kemudian jika ada pertanyaan, teman-teman semuanya sudah bisa langsung bertanya dari sekarang, tapi jangan ke everyone. Tujukannya yaitu ke penerima yaitu Said Ali ya. Sekali lagi jangan ke everyone tapi ke Said Ali. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke Said Ali itulah yang nantinya akan dipilih. Jadi silakan saja langsung bertanya, bisa langsung saat ini juga ya. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk mengucapkan selamat pagi dan juga semangat pagi untuk Chief of Corporate Affairs Astra, Bapak Riza Deliansyah. Pagi Pak Riza, semoga sehat selalu. Pagi Putri. Saya juga ingin menyapa, baik Pak, seluruh Dewan Juri 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 yang juga sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ibu Profesor Nila Muluk. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi, Bu Nila, Pak Riza. Kemudian saya juga ingin menyapa dosen ilmu lingkungan pasca sarjana Universitas Indonesia, Bapak Prof. Emil Salim, yang memang pada hari ini belum bisa hadir, tapi ini sebagai informasi kepada teman-teman semua bahwa Prof. Emil merupakan Dewan Juri 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021, dan saya juga ingin menyapa Rektor Universitas Yarsi dan juga Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Fasli Jalal. Pak Fasli, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam Pak Fasli. Kemudian pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan IBK, Ibu Tri Mumpuni. Ibu Puni, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Ibu. Kemudian pakar teknologi informasi, Bapak Ono W. Purbo PhD. Pak Ono, semangat pagi Pak Ono. Selamat pagi Mbak Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya juga ingin menyapa Presiden Direktur PT Tempo Intimedia Tbk, Bapak Thorik Haddad. Pak Thorik, apa kabar? Baik, selamat pagi Putri. Selamat pagi semuanya. Iya, baik. Kemudian ini juga yang tunggu-tunggu nih pasti sama teman-teman media nih ya. Mbak Dian Sastrowardoyo, pegiat seni. Halo Mbak Dian, apa kabar? Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Ya. Kemudian ini juga ada Mas Billy Bun selaku founder Young on Top. Selamat pagi Mas Billy Bun. Selamat pagi, halo semuanya. Baik, saya juga ingin menyapa Head of Corporate Communications Astra, Bapak Boy Kelana Subroto. Pak Boy, semangat pagi. Selamat pagi Putri, selamat pagi semua teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Dan saya juga ingin menyapa Head of Environment and Social Responsibility Astra, Ibu Diah Suran Febrianti. Selamat pagi, Ibu Diah. Pagi, Ibu Diah. Dan saya juga ingin menyapa, ini juga yang ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman media, tentunya nantinya akan banyak ditanya. Ini para penerima apresiasi 1 Indonesia Awards 2020. Yang pertama, bidang teknologi dari Bali, Mas Gede Merta Yoga Pratama. Selamat pagi, Mas Yoga. Halo, selamat pagi. Pagi, kemudian saya menyapa dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mbak Mariana Yunita atau akrab disapa dengan Mbak Tata. Selamat pagi Mbak Tata. Selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi semuanya. Baik, dan yang terakhir adalah penerima apresiasi 1 Indonesia Awards kategori khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19, yaitu Mas Arya Ananda. Selamat pagi Mas Arya. Selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi semuanya. Ya.
Kemudian saya juga ingin menyapa rekan-rekan partner dari Satu Indonesia Awards 2021, rekan-rekan media nasional, daerah, dan juga blogger. Selamat pagi semua, salam sehat selalu. Semoga kita semua bahagia di hari ini. Tidak hanya hari ini, tapi juga hari-hari esok. Nah, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua, seiring dengan semangat Sumpah Pemuda, Astra mengajak seluruh anak bangsa untuk semangat melaju bersama, menjadi potret inspirasi dalam memajukan bangsa melalui semangat Astra Terpadu untuk Indonesia atau Satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. Bagi yang belum tahu, apresiasi Astra ini diberikan kepada anak bangsa yang senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu dalam 5 bidang. Yang pertama adalah kesehatan, kemudian pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan juga teknologi, serta 1 kategori kelompok yang mewakili 5 bidang tersebut. Astra juga kembali memberikan tambahan kategori apresiasi khusus pejuang tanpa pamrih di masa pandemi COVID-19. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan ngobrol dan lebih dekat lagi dengan para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards ke-11 tahun 2020, yang tadi sudah saya sapa, ada Mas Yoga, Mbak Tata, dan juga Mas Arya. Tapi sebelumnya saya ingatkan teman-teman bahwa sudah boleh loh mengajukan pertanyaan, tidak hanya ke narasumber saja, tapi juga ke para dewan juri ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ditujukan ke everyone, tapi ditujukan ke Said Ali Astra. Dan kita akan mengupload press release sebagai acuan bagi teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, saksikan dulu video berikut ini. Para penerima Satu Indonesia Awards yang tadi videonya sudah ditayangkan, mungkin bisa menjadi referensi teman-teman ya untuk bisa memberikan pertanyaan kepada para pemenang dari Satu Indonesia Awards ke-11 tahun 2020. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mungkin saya ingin tanya satu-satu dulu nih ke Mas Yoga terlebih dahulu, kemudian Mbak Tata dan juga Mas Arya. Gimana sih Mas Yoga waktu merasakan menjadi penerima apresiasi Satu Indonesia Awards? Silakan Mas Yoga. Ya, jadi memang dari prosesnya juga waktu itu saat penerimaan ajang tersebut itu memang sangat tidak diduga-duga gitu lah. Nah kan dilihat pesertanya sangat banyak kan di seluruh Indonesia, dan akhirnya terpilihlah Visgo gitu waktu itu salah satunya. Nah jadi memang kami sangat termotivasi dengan adanya penghargaan tersebut seperti itu. Karena kita lihat kan di usia-usia sekarang ini kita memang lagi sedang-sedangnya aktif gitulah. Tapi karena kendala pandemi ya kan, kita sempat surut lagi. Tapi dengan adanya penghargaan tersebut, masih bisa kok kita berkarya meskipun ada kendala seperti ini kayak gitu sih kemarin. Semakin semangat gitu ya Mas Yoga ya? Ya betul. Nah, itu tadi jawaban dari Mas Yoga. Sekarang kita dengarkan bersama-sama bagaimana perasaannya setelah mendapatkan apresiasi. Silakan ke Mbak Tata dulu. Oke, terima kasih Mbak Putri. Jadi perasaannya waktu itu sebenarnya tidak menyangka, cukup kaget ketika mendengar kalau dapat apresiasi. Dan senang sekali sama seperti Mas Yoga. Jadi ini sebenarnya jadi motivasi yang baru untuk teman-teman 2020 kemarin untuk terus berjuang, terus memberikan inspirasi, dan terus membawa perubahan. Dan selain aku, mungkin juga rasa teman-teman yang lain mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas saat COVID. Tapi kemarin apresiasi ini membawa semangat baru bahwa jangan berhenti, harus terus berjuang untuk berbagi inspirasi dan kebaikan kepada sesama. Ya, tidak hanya inspirasi di area Kupang saja begitu ya Mbak ya, tapi seluruh
tanah air begitu ya. Nah ini kaitannya dengan COVID-19 nih, Mas Arya mungkin mau nggak sih memberikan penjelasan ini akhirnya bisa memiliki inspirasi membangun create and corona itu cerita awalnya gimana sih Mas? Mungkin bisa ceritain. Baik Mbak Putri, jadi kalau untuk and corona sendiri itu kan memang awalnya sebelum pandemi ya Mbak ya. Itu pun malah masih offline semua kegiatan kuliah dan sebagainya. Nah, cuman memang dari dulu tuh saya emang suka kalau ada problem-problem gitu, saya suka buat ngulik dan nyari penyelesaiannya. Dan waktu itu ada masalah di Wuhan, yang waktu itu masih di Wuhan, dan saya terinspirasi aja sih buat nyari penyelesaian ini, dan waktunya bertepatan dengan sebelum pandemi gitu sih, Mbak Putri. Oke, baik Mas Arya, Mas Yoga, dan juga Mbak Tata tadi sudah sama-sama memberikan penjelasan terkait bagaimana perasaannya, kemudian awal mula Mas Arya akhirnya bisa create and corona ini. Ini mungkin saatnya kita bacakan pertanyaan ya. Ini pertanyaannya sudah banyak sekali yang masuk. Kita akan memberikan satu pertanyaan terlebih dahulu di sesi yang pertama ini. Sudah ada yang masuk, ini dari Aki Otoplas, di mana pertanyaannya ini ditujukan untuk salah satu juri, yaitu bagaimana langkah Astra mensosialisasikan temuan-temuan agar dapat ataupun banyak digunakan oleh masyarakat. Saya yakin masih banyak anak muda, maksudnya ini temuan anak-anak muda kali ya Mas Aki ya. Saya yakin masih banyak anak-anak muda yang memiliki potensi dan juga ide tapi belum terwadahi. Bagaimana Astra bekerja sama dengan pemerintah menjemput bola, mewadahi potensi-potensi tersebut. Saya mohon kesediaan Head of Environment and Social Responsibility Astra, Ibu Diah Suran Febrianti, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan Ibu Diah. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi untuk beberapa penemuan inovasi dari adik-adik kita anak-anak muda Indonesia, khususnya yang terjaring dengan program Satu Indonesia Awards ini, Astra selalu melakukan beberapa kolaborasi itu. Karena penemuan-penemuan ini rasanya akan sangat bermanfaat ketika dapat diterapkan secara tepat guna kepada masyarakat. Dan kebetulan Astra memiliki program-program corporate social responsibility baik di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan. Maka kita bergandeng tangan dengan para pemenang Satu Indonesia Award untuk menjadikan inovasi mereka bermanfaat lebih banyak kepada masyarakat. Beberapa sudah dapat diterapkan di program Kampung Berseri Astra maupun Desa Sejahtera Astra yang saat ini masih terus berjalan. Terima kasih Mbak Putri, rasanya itu yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Diah atas jawabannya tadi. Kita akan kembali ke narasumber kita. Ini ada pertanyaan untuk Mbak Tata dari Mas Arif Pokto. Pertanyaannya adalah apakah gerakan positif yang dilakukan oleh Mbak Tata pada saat ini bisa diperluas ke seluruh Indonesia? Karena kondisi ini ternyata nyata Mbak Tata di mana-mana. Jadi mungkin bisa diberikan penjelasan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Arif. Jadi sebenarnya gerakan ini sangat bisa sekali untuk diperluas di seluruh Indonesia. Karena saat ini juga kami kemudian membangun jejaring dengan teman-teman komunitas yang punya isu yang sama seperti kami, yaitu isu kesehatan seksual dan reproduksi. Dan kebetulan kami punya satu visi yang sama, satu pengertian yang sama bahwa sebenarnya hak-hak terkait dengan kesehatan reproduksi ini merupakan hak dasar untuk anak-anak dan remaja. Jadi sangat bisa dan kami sudah melakukannya dengan berjejaring baik dengan komunitas remaja, lembaga bantuan hukum lainnya maupun lembaga bantuan psikologis yang punya hubungan dengan isu-isu terkait dengan anak dan remaja. Baik, terima kasih Mbak Tata atas jawabannya tadi. Semoga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Arif Pokto ya. Kita akan lanjut, ini pertanyaan yang sudah masuk lainnya ada dari blogger ditujukan kepada Ibu Nila, khusus untuk kategori pejuang tanpa pamrih di masa pandemi, bagaimana mekanisme penyeleksian pemenang. Mengingat selama pandemi ini bermunculan dermawan dalam skala kecil, mulai dari RT, RW, masjid, komunitas, dan banyak individu yang menginisiasi kegiatan ini. Silakan Ibu Nila. Ya, terima kasih Mbak Putri. Memang banyak sekali yang masuk untuk pejuang COVID ini, tetapi dari berbagai sudut.
pada waktu itu terpilih kita adalah seorang perawat yang seorang wanita yang mau menjadi supir ambulans untuk mengangkut tentunya penderita-penderita COVID. Saya kira ini satu hal yang luar biasa, terutama untuk di tenaga kesehatan. Seorang perempuan perawat mengorbankan perawatnya, tapi menjadi supir ambulans. Dan mempunyai tentu risiko dia akan juga bisa tertular, walaupun dia harus memakai APD atau baju hazmat tersebut, dan luar biasa pekerjaannya dalam waktu yang cukup banyak ya, mondar-mandir, dan juga mendapat tentunya tantangan atau tentangan dari masyarakat sendiri. Artinya sempat ya mereka terusir atau sempat mereka tentu kena damprat daripada masyarakat. Jadi saya kira memang pejuang COVID ini kita harus hargai. Saya kira sampai saat ini kalau kita lihat mereka semua tenaga kesehatan ini bekerja luar biasa bagaimana untuk mengatasi pandemi ini. Jadi saya kira memang ada berbagai cara, bisa tadi seperti yang pemenang pejuang COVID, Ika, kalau nggak salah saya namanya, sebagai perawat, dia mau menjadi supir ambulans, tapi juga tentu banyak mulai dari dokter, tenaga administrasi, bahkan sampai pengubur jenazah sekalipun kita harusnya mengapresiasi. Mungkin begitu, Mbak Putri. Terima kasih Ibu Nila. Tentunya kategori khusus pejuang tanpa pamrih untuk yang terkait dengan COVID-19 pada tahun ini kembali dibuka. Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan semua, tentunya mungkin ini ada salah satu penerima Satu Indonesia Award kategori khusus pejuang tanpa pamrih, Mas Arya ya. Mungkin ini ada pertanyaan juga Mas Arya, bagaimana sih kemajuan aplikasi N-Corona pada saat ini? Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Untuk kemajuan aplikasi sendiri, kalau dibilang N-Corona sebagai aplikasi itu kita nggak maju secara signifikan. Jadi memang kemajuannya lebih ke arah cara kita melakukan pengabdian masyarakatnya. Ya misalkan yang kemarin kita ngelakuin kerjasama sama beberapa program pengabdian masyarakat lainnya, kita nyalurin sembako sekaligus edukasi COVID ke pekerja-pekerja informal yang lagi susah di kala pandemi ini. Terus juga penyuluhan-penyuluhan ke daerah melalui online. Jadi kita ngelakuin berbagai cara lainnya sih untuk N-Corona saat ini. Kita juga sekarang lagi menajamkan algoritma aplikasinya dengan cara kerja sama-sama beberapa rumah sakit. Gitu. Semoga kerjasama yang terjalin ini lekas diwujudkan ya Mas ya, dan bisa menjadi salah satu kontribusi untuk bisa menurunkan kasus corona di Indonesia tentunya. Kita akan ke Mas Yoga. Ini Mas Yoga dapat pertanyaan, apa yang Mas ciptakan di bidang teknologi dan apa manfaatnya? Apakah mungkin Indonesia bisa menciptakan teknologi semacam AI sehingga mendominasi asing seperti Google dan juga Facebook? Silakan Mas Yoga. Ya, jadi memang untuk teknologi yang kami ciptakan dari Visgo, jadi kita ada dua teknologi yang kita kembangkan saat ini, yaitu yang pertama adalah sebuah aplikasi, ini bisa di-download langsung di Play Store, yang kami tujukan aplikasi ini kepada nelayan tradisional. Jadi memang beneficiaries atau si penerima manfaat dari aplikasi kami adalah nelayan tradisional, yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi, di mana sih lokasi ikan sekarang, kayak gitu. Jadi sederhananya kalau misalnya mayoritas nelayan kita di Indonesia ini kan mereka menggunakan metode-metode tradisional seperti bentuk rasi bintang, ada bentuk awan seperti itu. Jadi memang ada sasif istilahnya seperti itu. Nah, kita ingin mendigitalisasi kemampuan mereka ini dalam sebuah bentuk aplikasi. Nah, untuk mendukung aplikasi ini kami juga terapkan sebuah teknologi dengan sistem Internet of Things berupa radar yang peruntukannya adalah kepada nelayan-nelayan kecil, seperti itu. Nah, jadi kalau membahas apakah teknologi di Indonesia ini bisa seperti Google dan lain sebagainya, karena kita lihat kan teknologi yang berkembang di dunia ini ada berbagai macam ya. Sebagai contoh ada AI, Artificial Intelligence, ada Internet of Things, ada Big Data Analysis juga. Nah, saya harapkan anak-anak muda di Indonesia ini bisa memanfaatkan itu gitu loh. Kita nggak harus membuat sesuatu yang baru, yang wah, tapi kita cukup bisa memanfaatkan inovasi teknologi yang sudah ada, tapi bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja sih. Kalau berpendapat saya sih seperti itu, kurang lebih.
Ya, terima kasih banyak Mas Yoga atas jawabannya. Ini sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi karena durasi kita cukup mepet, jadi saya tutup pertanyaan-pertanyaan di sesi yang pertama dan kita akan lanjut ke sesi yang kedua untuk Mbak Dian Sastro. Mbak Dian, bagaimana melihat pergerakan anak-anak muda yang menginisiasikan pergerakan positif? Silakan Mbak Dian. Terima kasih pertanyaannya. Saya senang banget bisa menduduki posisi juri seperti ini karena saya jadi punya kesempatan untuk menonton langsung, kayak dapat front row seat gitu untuk melihat bagaimana anak-anak muda di Indonesia itu banyak banget yang keren-keren dan bagaimana mereka semua gigih memperjuangkan pergerakan di bidangnya masing-masing. Itu membuat saya jadi terinspirasi sekali. Saya nggak nyangka ternyata di Indonesia ini emang segitu banyak gitu loh anak-anak muda yang sebenarnya keren dan bisa banget kita jadikan harapan bangsa gitu loh. Kalau selama ini mungkin anak-anak muda itu sebenarnya ada, cuma mereka itu bekerjanya di dalam diam, jadi mereka menjauhi publikasi, mereka mungkin sangat low profile, mereka nggak terlalu kasih tahu orang bahwa mereka melakukan hal ini. Jadi dengan adanya Satu Indonesia Award ini, Astra tuh memberikan spotlight kepada mereka-mereka yang berprestasi, bukan untuk ria atau pamer, tapi justru untuk bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya untuk ikut melakukan hal yang sama gitu loh, melakukan perjuangan-perjuangan yang positif yang mungkin dilakukan secara grassroots di bidang-bidangnya masing-masing. Ada bidang kesehatan, bidang wirausaha, bidang lingkungan hidup, bidang IT, bidang kesehatan, segala macam. Di bidang apapun yang mereka nyaman untuk melakukan perubahan, itu perlu dirintis gitu loh. Dan kayaknya saya senang banget dengan adanya Satu Indonesia Award ini. Mudah-mudahan juga yang nonton semakin banyak anak muda itu jadi terinspirasi untuk bikin inisiatif tertentu gitu loh dalam bidang-bidang yang mereka bisa lakukan perubahan. Gitu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Dian. Nah, itu terrefleksikan ya, karena semakin banyak anak-anak muda sekarang yang berbuat positif, karena dari pendaftaran Satu Indonesia Awards pun dari tahun ke tahun ini semakin meningkat. Dan kita akan masuk ke sesi pertanyaan yang terakhir. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang sudah list pertanyaannya, tidak bisa kita jawab semua, tapi setelah acara ini akan kita list pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nah nanti akan dikirimkan ke teman-teman semua. Dan kita akan masuk ke pertanyaan yang terakhir, ini terkait dengan kriteria penilaian. Saya mohon kesediaan Head of Corporate Communications Astra, Bapak Boy Kelana Subroto untuk menjawab. Silakan Pak Boy. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi selama ini proses penilaian penjurian itu ada 5 faktor yang kita lihat. Yang pertama itu adalah motif. Motif, jadi mencakup ide awal, jenis kegiatan, tujuannya itu apa yang memotivasi mereka, apa yang mendorong mereka, sasarannya itu kemana. Jadi motif yang pertama. Yang kedua, obstacles. Ini kita lihat rintangan yang dihadapi dalam program atau kegiatan tersebut. Semakin besar tingkat challenging-nya dari program yang dijalankan, maka tentunya poinnya semakin besar. Ya. Kemudian yang ketiga dan keempat ini adalah outcome, yaitu kegiatan yang dihasilkan, yang diciptakan. Kemudian outreach, yaitu jumlah dan dampak pada orang atau sistem yang telah dibangun itu melalui program-program yang telah dilakukan. Jadi sejalan dengan itu, sebaran atau cakupan program tersebut juga menjadi salah satu kriteria penilaian. Kalau ada inisiasi misalnya di satu daerah, apakah impact itu hanya ke daerah lokal saja atau bahkan bisa sampai ke lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Nah, itu jadikan pertimbangan penilaian. Dan yang kelima, yaitu yang juga penting diperhatikan, yaitu sustainability atau keberlanjutan. Jadi kami sebagai Dewan Juri juga harus memastikan program-program yang didaftarkan ini dapat berdampak bagi masyarakat luas yang juga berlangsung jangka panjang, gitu ya. Jadi inilah sebabnya terdapat salah satu syarat bagi penggiat atau kegiatan yang didaftarkan minimal sudah berlangsung selama 1 tahun, kecuali yang untuk apresiasi khusus masa pandemi. Begitu Putri, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas penjelasan-penjelasan tadi. Tentunya diharapkan ini bisa memberikan insight ataupun informasi bagi rekan-rekan media dan juga blogger tentunya untuk bisa nanti menulis terkait dengan Satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 yang sudah dibuka. Namun sebelum kita beranjak ke acara yang berikutnya, izinkan saya untuk bisa memohon kesediaan Mas dan Mbak Tata, Mas Arya, Mas Yoga untuk sedikit saja memberikan closing statement-nya. Silakan untuk Mbak Tata terlebih dahulu.
Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi dari aku untuk teman-teman muda yang berjuang di luar sana untuk kebaikan, silakan terus bergerak, terus berbuat baik dan membawa perubahan positif demi kemajuan bangsa. Jangan lupa tahun ini ada lagi Satu Indonesia Awards. Silakan bisa menjadi wadah yang baik yang memberikan manfaat dan kebaikan dan juga bisa menjadi apresiasi yang bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih Mbak Tata, inspiratif sekali ya tadi pesan-pesannya ya, dan silakan Mas Yoga untuk memberikan sedikit closing statement-nya. Kalau dari saya sih, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi dengan sharing. Ada banyak orang-orang hebat di luar sana, saya yakin di Indonesia anak-anak muda kita ada banyak orang hebat, tapi dengan kehebatan tersebut, sebaiknya kita bisa memberikan manfaat juga ke banyak orang, itu sih yang paling penting. Jadi bukan hanya hebat untuk diri sendiri, tapi juga bagaimana bisa hebat dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Jadi semoga anak-anak muda bisa terus berkarya meskipun di tengah pandemi ini, dan semoga bisa menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya. Terima kasih Mas Yoga, artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya, begitu ya Mas Yoga ya. Saya berlanjut ke Mas Arya, silakan untuk memberikan sedikit closing statement-nya. Kalau closing statement dari saya sih, banyak sekali masalah di luar sana yang bisa kita selesaikan, regardless usia maupun latar belakang, tinggal kita mau berikan atau enggak. Lalu saya sendiri itu juga dapat banyak inspirasi dari figur-figur di sini, baik dari Ibu Tri Mumpuni, Pak Ono Purbo, terus dari Tempo saya juga suka baca, dan Prof Nila, dan tentunya Kak Dian Sastro juga. Jadi saya pun di sini merasa sangat senang bisa dapat penghargaan ini, dan harapannya bisa menginspirasi teman-teman juga nantinya untuk bisa ikut serta di yang tahun 2021 ini. Itu sih. Baik, Bapak dan Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan atas kata-kata harapan yang tadi sudah diberikan oleh Mas Yoga, Mbak Tata, dan juga Mas Arya. Tentunya ini harapan-harapan tadi bisa diwujudkan ya, tidak hanya bagi para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards, tapi seluruh pemuda-pemudi bangsa. Baik, Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan semuanya, kita tahu bahwa perjalanan Satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 ini sudah 12 tahun, artinya ini pasti akan lebih diwarnai lagi dengan ekspektasi dan juga cerita-cerita yang baru. Oleh karena itu, saya memohon kiranya para dewan juri dan juga tentunya Chief of Corporate Affairs Astra untuk memberikan kata-kata harapan ataupun testimoninya. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Pak Riza Deliansyah selaku Chief of Corporate Affairs Astra untuk memberikan harapan ataupun juga testimoninya. Silakan Pak. Astra tahun ini kembali menjaring anak muda dalam Satu Indonesia Awards yang ke-12. Tentu pertanyaannya kenapa anak muda? Astra melihat bahwa kita semua tahu bahwa masa depan bangsa ini terletak di pundak generasi muda. Mereka inilah penentu bonus demografi Indonesia yang dimulai pada 2020 lalu hingga 2045 mendatang, sebagai modal sosial dalam mempercepat pembangunan bangsa. Jadi saya pikir itu adalah sebuah harapan besar dari Astra untuk bisa mendukung kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Riza, dan saya langsung memohon kesediaan Profesor Nila Muluk selaku dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk memberikan kata-kata harapannya. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mbak Putri. Ya, saya kira Satu Indonesia Award ini bagus sekali, memberikan kesempatan kepada anak muda untuk dapat tampil, dan mereka pasti banyak inovasi-inovasinya. Bila mana tidak ada wadah, mungkin tadi yang seperti dikatakan, mereka akan tertutup dan kita tidak akan pernah tahu. Dan kedua, saya kira ini baik sekali setelah tentu kita mendapatkan inovasi dari anak-anak muda ini. Terima kasih Astra juga tetap melanjutkan bahwa mereka dapat mengembangkan inovasi tersebut. Jadi mudah-mudahan anak-anak muda akan tergerak untuk ikut Satu Indonesia Award ini, dan kita dapat melihat tentunya untuk ke depan, masa ke depan, bahwa negara kita betul tadi dikatakan bonus demografi ini akan terisi dengan baik dan oleh sumber daya manusia kita yang berkualitas. Mungkin demikian Mbak Putri.
Terima kasih Prof. Nila. Kita akan langsung memohon kesediaan Prof. Fazli Jalal. Silakan Prof. Terima kasih Mbak Putri. Kita merasa bahagia ya dari 12 tahun Astra melakukan Satu Indonesia Awards ini. Saya 11 tahun ikut dan melihat benar bagaimana perkembangan lahirnya inovasi, bersemangatnya mereka menunjukkan dirinya dari jumlah yang hanya ratusan ya, yang terakhir ini sudah melebihi 10.000 orang. Dan ini kan angka yang dahsyat. Tapi kalau kita kaitkan dengan kemungkinan masih banyaknya anak-anak muda lain yang ada di luar sana yang belum terjaring oleh ini, tentu besar sekali. Kita berasumsi sederhana aja, kalau sekarang sekitar 70 juta anak muda, jadi kalau 1% saja mereka, berarti kan sudah 700.000 orang. Kalau misalnya 1 per mil, berarti sudah 70.000 orang. Sementara yang kita jangkau baru 10.000. Jadi di luar sana masih banyak anak-anak muda yang luar biasa, yang mari kita cari, temukan, masukkan mereka ke dalam Satu Indonesia Award, dan inilah yang membuat kita bangga nanti menjadi orang Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Prof. Fazli. Kesediaan Ibu Tri Mumpuni. Ibu, silakan untuk memberikan testimoninya. Terima kasih untuk semua yang pagi ini bersama kami. Yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa selama ini Indonesia sebagai negara berkembang selalu dipenuhi dengan gejolak-gejolak yang kita lihat secara nasional itu banyak yang kurang baik untuk contoh anak-anak muda, baik itu oleh politisi kita maupun oleh birokrasi dan sebagainya. Tetapi semua itu tertutup ketika Satu Indonesia Award yang diinisiasi oleh Astra, didukung oleh Tempo, mampu menampilkan anak-anak muda yang memberikan karya konkret untuk negeri ini tanpa pamrih. Mereka hanya bekerja dalam sunyi, mereka tidak pernah menonjolkan diri, tetapi Satu Indonesia Award mampu mengangkat mereka, mampu menjadikan mereka seorang inspirator bagi generasi muda lainnya di negeri ini. Satu Indonesia Award juga menjadi harapan buat anak-anak muda yang kemudian berkarya, terinspirasi dan mengatakan bahwa, oh, dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Oleh karena itu, sebetulnya buat saya, tidaklah event Satu Indonesia Award saja, tetapi impact besar yang bisa dirasakan oleh anak-anak muda Indonesia yang mempunyai harapan untuk bisa berkarya dan kemudian diapresiasi. Tetapi untuk bangsa Indonesia sendiri, kita bersyukur bahwa kita selalu optimis negeri ini akan menjadi negeri yang hebat karena modal sosial yang besar dari anak-anak muda, karena dukungan dari para para orang tua kita dan rekan-rekan kita yang terus optimis mencetak anak-anak muda hebat melalui karya-karya mereka yang kita angkat dan kemudian kita beri ya sebuah kehormatan, kita tampilkan di pentas internasional, nasional, bahkan mudah-mudahan internasional, dan ini bisa dilihat oleh banyak orang. Terima kasih, itu saja, dan terus maju walaupun sudah 11 tahun ini semakin menjadi hebat. Terima kasih banyak Bu Puni. Kemudian saya langsung saja menuju ke Pak Ono. Silakan Pak Ono. Terima kasih Bu Putri. Jujur, tiap tahun ini adalah event paling mengharukan buat saya. Pak Riza paling tahu tuh, saya dari hati kecil saya seringkali jadi malah gak kuat. Mbak Dian udah ketawa-ketawa aja. Jujur, hati kecil saya tiap kali ada event seperti ini saya gak kuat. Kadang-kadang saya gak bisa ngomong. Maaf, speechless. Bagian ini speechless, tapi saya optimis kalau ini bisa terjadi, bangsa ini jadi bangsa yang besar sekali, dan saya ngelihat sekali mereka adalah anak-anak yang bukan main. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, saya pengen cerita sedikit, mohon doa restunya, kita akan uji coba nih sebenarnya mulai tahun ini, karena sedemikian banyak orang yang mendaftarkan. Saya berani taruhan juri kelimpungan untuk memilih
memeras dari puluhan ribu itu menjadi segelintir manusia. Jadi kita dengan atas dukungan dari Astra, Tempo, dan teman-teman yang lain, kita akan uji coba menggunakan artificial intelligence, machine learning, dan mungkin kita akan coba compare, kita akan bandingkan hasil AI dengan hasil manusia, seberapa jauh sih kesalahannya, dan kita akan coba tahun ini sih. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan kita berhasil dengan lancar. Mohon maaf saya speechless, saya kembalikan pada Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Ono. Kita langsung menuju ke Pak Torik Hadad. Pak, waktunya hanya 2 menit, silakan Pak. Ya, Putri, Bapak sekalian, dan semua yang sedang menonton acara ini, 12 tahun, termasuk tahun ini ya, mendampingi Astra, Tempo, saya sebagai wakil dari Tempo sangat bangga bahwa pada akhirnya Satu Indonesia Award ini sudah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi wadah yang sangat membanggakan. Tadi Pak Ono sampai nggak bisa berkata-kata, saya bisa memahami karena memang apa yang kami temukan dengan para pemenang ini memang luar biasa. Orang-orang seperti Tata, tadi ada Yoga, Arya, itu saya kira orang-orang yang barangkali banyak di Indonesia tapi juga sekaligus tidak mudah untuk ditemukan. Karena tadi mereka bekerja tidak ingin publikasi dan lain sebagainya. Mereka tadi disebutkan bekerja dalam sunyi. Sehingga memang sangat membanggakan bahwa lomba ini, penghargaan ini mampu untuk memberikan panggung kepada anak-anak muda atas hasil karya mereka yang sangat pantas. Mereka adalah inspirasi bagi kita semua, inspirasi bagi Indonesia. Indonesia dengan anak-anak muda seperti ini jelas begitu cerah masa depannya. Saya yakin event ini akan terus memberikan inspirasi karena setiap kali penjurian selesai, saya selalu bertanya-tanya apakah masih ada ya anak-anak muda yang seperti pemenang tahun ini. Dan ternyata pertanyaan itu terjawab. Setiap tahun selalu muncul anak-anak muda yang baru, yang lebih hebat, yang lebih ikhlas, yang lebih tulus pengabdiannya untuk masyarakat, dan itu saya kira khas Indonesia ya, dan saya merasa bahwa itu adalah satu modal bagi Indonesia untuk menjadi lebih baik. Saya bangga organisasi Tempo bisa mendampingi organisasi yang hebat seperti Astra. Makasih. Terima kasih banyak Pak. Kita akan langsung ke Mbak Dian Sastrowardoyo selaku pegiat seni. Silakan Mbak Dian. Terima kasih sekali. Buat saya merasa bersyukur banget bisa menjadi juri dan bisa menyaksikan pemuda-pemuda, anak-anak muda yang bisa menginspirasi ini. Saya setuju banget sama apa yang Bu Puni tadi ceritakan. Ini kayaknya kita menyentuh masalah identitas gitu loh. Kalau kita bicara soal bagaimana sih kita orang Indonesia melihat diri kita sendiri sebagai orang Indonesia, apakah selalu konotasinya baik? Kadang-kadang itu semua ditutupi oleh segala sesuatu yang masih perlu banyak diperbaiki dalam pelaksanaan mungkin pemerintahan ataupun satu dan banyak lain hal. Cuma kalau misalnya kita fokuskan pemberitaan tentang diri kita, bangsa Indonesia itu ke dalam hal-hal yang lebih positif, seperti misalnya prestasi-prestasi anak-anak muda Indonesia yang kita berikan penghargaan atau kehormatan di sini di Satu Indonesia Award, apabila lebih banyak pemberitaan tentang orang Indonesia itu lebih terasosiasikan dengan ide bagaimana anak-anak muda Indonesia ini bisa bekerja tanpa pamrih, secara mandiri, independen, dan melakukan perubahan dalam bidang masing-masing, itu akan mengubah self-image kita terhadap diri kita sendiri, itu akan mengubah rasa identitas kita terhadap diri kita sendiri. Kalau misalnya identitas diri kita itu selama ini konotasinya kurang baik, akan bisa shifting ke menjadi konotasi yang jauh lebih baik tentang diri kita sendiri. Kita bisa memiliki rasa yang baik, Mbak Dian. Oke. Ya, mungkin agak sedikit terputus ya, terkendala teknis. Kita akan langsung ke Mas Billy Bun. Ini yang happy banget karena udah jadi juri tetap
Satu Indonesia Award. Silakan Mas Billy. Wah, udah dibocorin duluan. Ya, jadi mungkin saya akan ngasih beberapa testimoni dan juga mungkin pesan ya buat teman-temannya semua. Tapi barusan Mbak Putri udah bilang, ini seharusnya kalau kita ketemuan nih saya sediain tumpeng. Karena tahun lalu di SIA ke-11 saya hanya menjadi juri tamu, tapi tahun ini sudah dipromosikan jabatan jadi juri tetap ya. Meskipun ya ini jadi untuk yang kedua kalinya saya ikutan gitu ya. Kalau dibandingin tadi sama juri-juri yang lain, testimoninya udah tahun ke-12 gitu ya, kayaknya jadi aduh rasanya jadi kecil banget. Jadi anyway saya bersyukur banget dan bangga banget bisa jadi bagian dari SIA ke-12 ya di tahun 2021 ini. Kenapa saya bangga? Karena saya ngelihat dari awal diajakin untuk menjadi bagian dari SIA. SIA ini kalau saya lihat menjadi sebuah platform ya, panggung buat anak-anak muda Indonesia dari manapun untuk bisa berbuat hal-hal yang baik. Ya, berkarya dan ngasih dampaknya nyata. Jadi bukan cuma jadi jadi kayak kompetisi ide gitu. Saya cuma mau ini, saya mau ini, tapi setahun kemudian kita ketemu lagi sama mereka, kemudian masih yang saya mau ini, tapi belum melakukan gitu. Nah, SIA ini memberikan panggung buat anak-anak muda yang benar-benar ngelakuin. Dan ini penting, kenapa? Karena mereka dengan melakukan karya-karya nyata ini, mereka menjadi inspirasi buat anak-anak muda yang lain. Jadi mereka jadi virus, tapi virus yang positif gitu ya. Saya kebayang kalau semua anak muda Indonesia berbuat hal-hal nyata seperti ini, Indonesia akan jadi negara yang semakin keren. Ya, I guarantee that. Nah, di sini saya cuma mau kasih apresiasi juga dan pesan buat peran media ya, karena di sini teman-teman media perannya tuh sangat penting banget untuk menyebarkan informasi tentang Satu Indonesia Award ini. Supaya apa? Supaya banyak anak muda yang begitu baca infonya kemudian mereka jadi terchallenge, tergerak untuk berkarya secara nyata ya. Untuk anak-anak muda Indonesia sendiri begitu udah tahu sekarang ini ada Satu Indonesia Award, mungkin tahun ini belum bisa ikutan gitu ya. Tapi siapin karya, lakukan sesuatu untuk tahun depan dan sebarin informasi ini ke teman-teman kalian. So, endingnya ayo berkarya. Thank you. Terima kasih Mas Billy. Kita tadi sudah sama-sama mendengarkan dari juri eksternal dan kita akan langsung saja menuju ke Head of Corporate Communications Astra, Bapak Boy Kelana Subroto selaku juri internal. Silakan Pak Boy. Ya, meski terjadi pandemi COVID-19, Astra tetap berkomitmen seperti sejak awal di tahun 2010 lalu untuk terus kita menjaring anak-anak muda inspiratif di seluruh pelosok tanah air. Dan tahun ini, melalui berbagai inovasi seperti menggunakan platform digital untuk penjaringan peserta, dan tadi Pak Ono juga cerita tentang artificial intelligence. Jadi kami berharap penggunaan inovasi, penggunaan platform digital, ini dapat memperluas jangkauan dan menambah jumlah peserta pada tahun hari ini. Dan semua itu tentunya berkat dukungan dari para mitra. Terima kasih sekali lagi untuk Tempo, Antara, Kumparan, IDN Times, dan juga Young on Top. Terima kasih. Terima kasih Pak Boy. Kita akan langsung ke juri baru Satu Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 menggantikan Chief of Corporate Affairs Astra Bapak Riza Deliansyah kepada Head of Environment and Social Responsibility Astra Ibu Diah Suran Febrianti. Silakan Ibu untuk memberikan testimoninya. Terima kasih Putri. Kami berharap bahwa semakin banyak anak-anak muda dengan karya dan juga yang membawa perubahan kepada lingkungan sekitarnya ini bisa mengikuti program apresiasi Satu Indonesia Award. Karena kami sangat haus untuk bisa berkolaborasi dengan adik-adik muda kita ini agar semua inovasinya dapat disebarluaskan dan diterapkan di banyak area dan khususnya juga bisa berkontribusi dengan Astra dalam program Social Responsibility Astra khususnya di 116 Kampung Berseri Astra dan juga 755 Desa Sejahtera Astra. Kami tunggu kabar baik dari adik-adik semua. Terima kasih Ibu Diah. Kalau tadi Mbak Dian sempat keputus sedikit ya Mbak Dian, sekarang udah kembali lagi bersama dengan kita. Mungkin Mbak Dian sedikit aja nih Mbak closing statement-nya. Silakan Mbak Dian. Intinya saya senang banget bisa ngelihat anak muda Indonesia itu bisa memberikan harapan jauh lebih banyak buat kita bangsa Indonesia bahwa kita itu keren-keren loh dan kita bisa jadi bangsa yang hebat dengan adanya lebih banyak masyarakat yang inspiratif seperti ini.
Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Boleh dong Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, kita tepuk tangan dulu atas semangat-semangat dan juga kata-kata yang inspirasi sekali, inspiratif tentunya untuk kita semua. Dan kami sekali lagi mengundang Chief of Corporate Affairs Astra Bapak Riza Deliansyah dan seluruh Dewan Juri untuk bersama-sama bersiap melaksanakan seremoni dari Kick-Off 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 secara virtual. Sebagai informasi kepada teman-teman, ini adalah Kick-Off kali pertama secara virtual yang dilakukan sepanjang 1 Indonesia Awards ada yang dilakukan oleh Astra tentunya. Dan kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengangkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya, ya. Kemudian nanti ini akan menekan tombol secara virtual, tapi jangan ditekan terlebih dahulu. Tunggu aba-aba saya dan teman-teman media, silakan untuk mengabadikan momen ini. Ya, saya masih menunggu aba-aba dari teman-teman panitia tentunya. Saya tunggu terlebih dahulu Bapak dan Ibu mungkin bisa memberikan senyum terbaiknya karena ini sepertinya langsung juga difoto oleh teman-teman media loh. Silakan. Kami masih menunggu Bapak dan Ibu, silakan bersabar sebentar, tapi teman-teman media bisa mengabadikan momen ini karena setelah tombol virtual ditekan, ini akan langsung masuk seremoni dan tidak ada lagi sesi foto angkat tangan seperti ini. Baik, ini sedang difoto informasi dari teman-teman panitia. Apakah sudah bisa langsung kita eksekusi untuk seremoni? Sebentar, kita tunggu terlebih dahulu. Setelah seremoni ini nantinya akan ada video yang akan kita saksikan bersama. Baik, teman-teman, kita sudah bisa, teman-teman panitia? Saya tunggu cue dari teman-teman panitia terlebih dahulu. Baik. Bapak dan Ibu, kita akan memulai seremoni dimulainya 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021. 1, 2, 3. Silakan ditekan.